puasa bikin asam lambung naik, benar. Itu menurut saya. Tapi ternyata puasa tidak bikin asam lambung naik, ternyata benar juga gitu. Kata orang lain. Nanti saya akan bikin kata Abel juga bisa jadi benar juga. Nah, maksudnya poin di sini saya cuma mau bilang kenapa dua-duanya jawabannya benar. Karena jawabannya adalah ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, maka pada saat itu kemampuan kita memproduksi asam lambung berkurang. Asam lambung itu namanya the strongest acid in our body, itu namanya hydrochloric acid. Nah itu karena kita jadikan ancaman, aduh saya nggak makan nih, nanti berarti bahaya nih buat saya. Nah pada saat itu kan aktivasi fight or flight hadir. Nah fight or flight hadir, maka produksi asam lambung kita nggak terselenggara. Karena kan kalau kita terancam, kita tidak akan berfokus kepada mau produksi, kita fokusnya mau lari, mau kabur, atau mau melawan. Nah jadi otomatis yang namanya hydrochloric acid atau disingkat HCl itu tidak terselenggara. Nah tujuannya HCl adalah apa? Kalau produksi asam lambung kita cukup, maka si katup daripada pipa makanan kita itu namanya esofagus. Itu dia nggak kebuka. Nah tapi kalau pipanya dia kebuka gara-gara asam lambungnya kurang, maka asam lambungnya naik. Makanya asam lambung naik itu bukan karena produksi asam lambung naik, tapi karena lokasinya naik. Naik ke atas. Makanya kenapa disebut acid reflux, makanya disebut GERD. Acid reflux, naik ke atas. Nah, jadi poinnya dari cerita ini adalah bahwa jadi kalau orang bilang, "Oh, saya kan punya GERD." Nah, ketika dia bilang punya GERD, terus gimana? Saya puasa atau enggak? Nah, nggak ada hubungannya di sana. Tergantung daripada kita mau mengasosiasikan puasa sebagai penguatan hati atau pelemahan. Kalau Abel agamanya apa? Islam, alhamdulillah. Nah, kalau di Islam atau mungkin di Kristiani ada satu istilah yang mengatakan misalnya kalau hatinya tenang, hatinya sukacita, hatinya gembira, itu biasanya menguatkan. Betul nggak? Betul. Ya artinya menguatkan. Kadang-kadang kalau sedih kita badannya jadi lebih sakit. Makanya kenapa ada nama emofera, itu artinya dari akar kata emosi, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita kan. Nah jadi makanya hati-hati dengan persepsi kita. Persepsi kita tadi salah, akhirnya instruksinya badannya ini. Makanya balik lagi ke tadi, misalnya mungkin ada cancer atau ada tumor ada apa, makanya jawabannya mesti harus punya hati yang gembira. Artinya apa? Pilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, yang kita jadikan sebagai yang mayoritasnya, jangan kebalikan. Keren.